kursi paling belakang, nggak mau lagi aku di tengah-tengah. Nah teman-teman Mbak Tika yang lain pada saat itu ngerasa aneh sama kelakuan dia. Kenapa? Kan nggak pernahnya aku mau duduk di belakang. Kenapa aku nggak mau di tengah? Nanti belakangku mabuk. Udah nggak apa-apa, nggak mabuk kok. Aku nanti minum obat aja biar aku tidur, kata dia. Akhirnya teman-temannya nurutin lah kan permintaan Mbak Tika. Udah sana kok di belakang. Jangan mabuk kok ya. Jangan muntah-muntah kok di jalanan, repot kita nanti. Tidur aja kok, katanya. Udah lah tuh, akhirnya mobil mereka bergerak lagi lah balik menuju Cirebon. Dan di perjalanan pulang ini Wak, semua tertidur kecuali Mas Tono dan Mbak Tika. Mbak Tika ini tidur. Bangun lagi nih Mbak Tika, nggak bisa tidur deh. Dan setelah hampir 1 jam perjalanan, Mbak Tika melihatlah jam di tangannya. Dan tiba-tiba waktu sudah menunjukkan jam 5.50 sore. Di saat ini Mbak Tika ngebatin lagi, kayaknya sebentar lagi kita akan masuk Cadas Pangeran nih. Betul aja. Gak lama setelah itu betul Mbak Tika ngelihat ada ikon Cadas Pangeran kan, kayak sebuah patung, 2 patung laki-laki bersalaman gitu. Dan di saat ini juga Wak, tiba-tiba perut Mbak Tika terasa sangat mual. Muntah-muntah dia. Wajaran kan dia memang orangnya suka mabukan, bukan Wak? Yang anehnya sebelumnya Mbak Tika tidak merasakan pusing atau beberapa gejala mabuk darat lah sama sekali, nggak ada. Tiba-tiba aja lewat ikon itu langsung mual. Dan betul aja Wak, sepanjang jalan dari tempat titik tadi tuh menuju ke Cirebon, Mbak Tika betul-betul udah kayak orang sakit parah. Badannya pegal-pegal, sakit nggak karu-karuan. Sampai-sampai nih Wak, di saat mereka udah sampai di Cirebon, teman-teman Mbak Tika tuh ngebopong Mbak Tika masuk ke rumahnya. Nah keluarga Mbak Tika ngeliat kondisi anaknya kayak gitu ya panik juga lah. Akhirnya dimasukin ke kamar, diistirahatkan. Dan di saat udah mulai enak nih badan Mbak Tika, dia pun kemudian bercerita lah mengenai semua yang dia lihat di malam keberangkatannya dari Bandung. Dan ternyata Wak, nih setelah Mbak Tika cerita, Mbak Tika pun mendapatkan cerita yang aneh dari keluarganya juga. Loh kenapa Wak? Apa yang terjadi sama keluarganya? Padahal beda nih ya, yang satu mau ke Cirebon, satu di rumah. Jadi Wak, ceritanya Mbak Tika ini tinggal kan sama mamanya, sama ibunya, sama adiknya, dan yang terakhir sama neneknya. Nah di rumah itu Mbak Tika ini tidur satu kamar sama neneknya. Satu sudut kasur neneknya, sudut yang berseberangan kasur Mbak Tika di dalam kamar itu. Terus ada meja laptop gitulah di sebelah kasurnya Mbak Tika gitu Wak. Terus sekitar jam 3 pagi, di saat Mbak Tika ini masih dalam perjalanan menuju Bandung, entah kenapa nenek Mbak Tika ini tiba-tiba terbangun. Dan di saat neneknya Mbak Tika ini bangun Wak, kalian tahu apa yang dilihat nenek Mbak Tika? Neneknya melihat Mbak Tika sedang membuka laptop sambil duduk di atas kasur, tapi duduknya itu memang membelakangi neneknya di atas kasur main laptop. Nenek yang pada saat itu belum sadar kalau Mbak Tika ini ternyata lagi dalam perjalanan menuju Bandung, sempat kesal tuh nengok kelakuan cucunya. Kok kau dalam gelap-gelapan lagi dini hari main laptop, tidur lah gitulah. Akhirnya ngomong lah pakai bahasa Sunda itu, ada yang ngomel, ngapain sih tidur Dok, apa gini udah malam apa segala macam, tidur kau gitu. Nah pas kali pada saat itu pas neneknya lagi ngomel, mama Mbak Tika baru aja dari kamar mandi kedengar mamanya lagi ngomelin cucunya atau anaknya ini. Nah terus ibu Mbak Tika yang memang lagi ada di luar itu teriak lah, Bo, katanya ngapain orang Tika lagi ke Bandung katanya. Nah nenek itu, hah? Itu siapa kalau bukan Tika katanya kan? Kaget si nenek, keluar dari kamar. Mana sih Tika? Kok bilang Tika pergi ke Bandung? Iya, bukan tadi udah pamit sama saya. Ibu emang lagi tidur katanya. Kenapa Bu? Nih ya, kau lihat di kamar itu ada Tika di atas tempat tidur lagi main laptop. Itu nggak mungkin kalau bukan Tika katanya. Masuklah kau ke dalam kata dia gitu kan. Masuklah ini si ibu sama nenek ke kamarnya Tika untuk membuktikan omongan si nenek nih ya. Dan betul aja Wak, laptopnya Mbak Tika itu ternyata masih ada di atas tempat tidur Tika dan masih dalam keadaan terbuka dan menyala. Padahal Mbak Tika ingat betul sebelum berangkat ke Bandung, dia nggak ada buka-buka laptop di atas meja. Pun kalaulah memang dia mungkin lupa Wak, memang lagi di atas meja gitu ya, atas meja, atas kasur, mungkin lupa lah gitu. Nah Mbak Tika ini kan udah OTW dari jam 12 malam Wak. Mana mungkin laptopnya yang terbuka masih nyala ya kan? Pasti udah dalam keadaan layar mati dong, atau sleep. Ini nggak auto nenek sama mama yang masuk, laptop itu buka, nyala layarnya. Udah lah, heboh lah, betul nenek lihat itu. Betul Dok, yang aku lihat itu kamu duduk membelakangi nenek, rambut kamu terurai kata dia. Terus juga deh Wah, dari situ Mbak Tika baru sadar kalau perawakan Mbak Tika tanda kutip yang ditengok sama si neneknya itu dengan si pengendara cewek setengah badan yang ada di Cadas Pangeran itu Wah, ternyata memiliki kesamaan postur dan potongan rambut yang sama. Gempa ya? Yang membedakan hanyalah yang ditengok nenek Mbak Tika punya kaki, kalau si pengendara itu tidak ada. Jadi bisa dikatakan apa yang dilihat Mbak Tika di jam-jam tersebut juga dialami sama si nenek yang ada di rumah. Kok bisa perawakannya sama? Aduh, merinding aku sampai ke kaki. Gila Wak, di terornya itu udah antar daerah loh. Itu tadi pengalaman Mbak Tika. Aduh, kok aku merinding ya.
Dah gitulah pokoknya. Kalau kalian mungkin ada bawa Cirebon atau siapapun kalian pernah lewat lewat mana? Apa tadi namanya jalur Cadas Pangeran? Apa kalian ada pengalaman horor sendiri juga soal itu? Bisa kalian komen aja di kolom komentar di bawah. Thank you Mbak Tika sudah sharing. Kita akan lanjut ke cerita terakhir atau cerita kedua. Iya. Oke, cerita kedua datang dari wow aku yang namanya Mbak Emma. Mbak Emma ini sekarang lagi kuliah di salah satu universitas swasta di Pamulang, Tangerang, Wak. Makasih ya Mbak Emma udah sharing nih, kalian dengar cerita yang kedua ini. Jadi kisahnya kok heboh kali, karena aku takut, maaf ya. Dapatkan horor aja. Jadi kisahnya gini, Wak, gak enak. Jadi kisahnya, pengalaman ini terjadi pada saat Mbak Emma ini masih duduk di bangku kelas 2 SMK, Wak. Waktu itu bertepatan di hari Selasa, dimana seragam yang seharusnya Mbak Emma gunakan adalah rok hitam, kemeja putih, pakai blazer, shawl, sama sepatu pantofel. Nah Mbak Emma sebenarnya waktu itu nggak terlalu suka pakai sepatu pantofel, Wak. Tapi ya mau gimana, memang itu aturannya. Tapi Emma ini juga sering lah bawa sepatu cadangan. Nah sekolahnya Mbak Emma ini Wak ada 2 shift, ada kelas pagi ada kelas siang. Waktu kejadian ini Mbak Emma itu masuk di shift kedua atau kelas siangnya yang mulai dari jam 12 sampai jam 6 sore. Terus singkat cerita, kejadian ini dimulai ketika sekitar jam 4 sorean, Mbak Emma yang lagi ngedengerin penjelasan guru agama pada saat itu kebelet mau ke kamar mandi. Nah, karena udah nggak tahan, Mbak Emma pun ngajaklah kawan sebelahnya, "Weh, kawanin aku ke toilet," gitu. Tapi sayangnya waktu izin berdua nggak boleh sama guru agama, satu aja yang keluar. Siapa yang mau pipis duluan, kau ya nggak boleh berdua, kata si guru. Iyalah, kayak mau nggak mau, akhirnya Mbak Emma udah nggak usah ke kawanin, aku mau pergi sendiri aja. Gila itu kan, Mbak Emma permisi keluar kelas. Nah ketika Mbak Emma buka pintu kelas, Wak, dia memang udah agak sedikit kaget sama suasana di luar karena cuaca itu mendung gitu yang bikin suasana jam 5 malam udah kayak kerasa maghrib gitu. Mbak Emma yang pada saat itu kelasnya berada di lantai 2, dia sempat mikir nih, WC mana ya yang mau aku pilih, WC lantai atas ini atau lantai bawah atau lantai 1. Kalau aku ke lantai 1 posisinya agak mojok tapi mepet sama ruang guru sama tata usaha, dan ditambah lagi kalau aku lewat lantai 1 si Emma ini harus ngelewatin lorong-lorong yang gelap juga lumayan kan, tambah lagi cuacanya juga mendung gitu kan. Itu kalau toilet lantai 1. Kalau toilet lantai atas memang terang, bersih juga dan dekat juga sama kantin, tapi jarak ke WC lantai ini lumayan agak jauh. Kayak alah nanti kalau kesana keburu ngumpul aku ini mungkin dalam hati Mbak Emma kan. Akhirnya ya udahlah aku pilih lantai 1 aja, turunlah aku ke bawah di toilet bawah aja gitu. Nah betul lah, kan harus lewat lorong tuh. Waktu nyampe di lorong WC, seketika tiba-tiba Mbak Emma langsung merinding, Wak. Karena ya kan suasana lorong tuh gelap kali ya. Ditambah lagi waktu udah nyampe ke kamar mandi itu lampunya mati. Meski agak sedikit ragu pada saat itu Mbak Emma ini, Wak, tapi ya udahlah, orangku kebelet gitu kan. Dia mulailah masuk dalam kamar mandi. Sambil dia cobalah dia raba tembok itu kan tuh nyalain saklar lampu, cetek dan dinyalain. Ya pada saat itu yang nyala cuma 1 lampu Wak. Nggak semuanya tuh, 1 lampu cekrak gitu kan. Nggak apa-apa lah, satu yang penting terang, yang penting ada penerangan lah di kamar mandi ini. Nah jadi Wak, posisi kamar mandi di lantai 1 itu tuh ada 5 bilik kamar mandi, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah jadi memang kata Mbak Emma, WC nomor 5 ini Wak nggak akan kelihatan kalau kita masuk dari pintu masuk kamar mandi. Kita harus lewat dulu atau berdiri di WC 2, 3, 4 baru nanti bisa ketemu nih nomor 5-nya, karena agak nyempil gitu. Singkat cerita, Mbak Emma yang memang dari tadi udah kebelet ya langsunglah masuk dan memilih WC nomor 2. Langsunglah kan Mbak Emma melepaskan hajatnya. Nah mohon maaf, waktu Mbak Emma itu lagi jongkok Wak, tiba-tiba Mbak Emma ngeliat tuh dari celah pintu kamar mandi dia bagian bawah ada sepasang kaki pakai sepatu Adidas warna hitam yang lagi berdiri di depan pintu WC yang dipakai sama Mbak Emma. Bukan sepatu pantofel, sepatu Adidas hitam katanya. Nah karena Mbak Emma baru aja masuk, dia pun sempat bilang tuh, di dalam ada orang ya, kata dia gitu. Dia lihat lagi, kok masih di sini sepasang kaki itu depan kamar mandi gitu. Nah Mbak Emma mulai risih tuh, ngapain kok masih tegak di sini? Aku mau ngelepas hajat ini. Agak kencang dia bilang ada orang katanya gitu. Tapi waktu dicek lagi masih juga tegak orang itu. Sepatu itu masih ada depan pintunya. Kayak masih nunggu gitu loh. Padahal ada 4 kamar mandi lagi nih yang belum dipakai kan. Tapi dalam hati Mbak Emma, biarlah situ, tunggulah kau. Udah lah kan, setelah Mbak Emma selesai buang air, bersih-bersih, benerin seragam. Sempet juga tuh Mbak Emma ngecek lagi ke celah pintu itu. Udah nggak ada ternyata Wak. Nah terus ketika si Emma ini ingin membuka pintu kamar mandinya Wak, ternyata dia berbarengan dengan siswi yang yang habis pakai WC juga. Sama-sama keluar mereka. Dan siswi ini keluar dari WC nomor 5. Dan WC nomor 5 ini berada yang paling pojok kan. Sama-sama keluar.
Dan Mbak Emma melihat si cewek ini pakai seragam yang sama, terus dia pakai shawl warna biru polkadot dan pakai rok hitam span juga sama. Rupa cewek itu cantik, wah, katanya mukanya putih bersih, wajahnya oriental, pakai kacamata frame yang lumayan tebal, berponi tipis gitu. Dan Emma pada saat itu juga sempat memperhatikan sepatu yang dipakai cewek itu, dan ternyata sepatunya sama persis dengan sepatu Adidas yang lagi nungguin dia pipis tadi tuh. Oh, ternyata dia yang tadi nunggu gitu. Nah, karena dia tahu dialah orang yang nungguin dari tadi depan pintu kamar mandi, Mbak Emma pun minta maaf lah ke si siswi itu. Maaf ya, tadi kamu nunggu lama ya, katanya gitu. Terus si cewek itu cuman ngangguk pelan aja, wah. Dia sambil nepuk-nepuk roknya yang pada saat itu kayak agak kotor lah gitu kan. Nah, terus Mbak Emma langsung lah bergerak ke arah tempat cuci tangan, yang dimana posisi Mbak Emma dengan siswi itu udah terhalang tembok, wah. Jadi posisinya Mbak Emma udah nggak bisa ngeliat si cewek itu tadi, karena kan apa sih, WC nomor 5 itu berada di agak pojokan kan, nggak kena kaca yang ada di 2, 3, 4 itu. Udahlah, lanjutlah cuci-cuci tangan kan, Wak. Dan pada saat itu Mbak Emma juga sempat mengajak atau mencoba ngajak ngobrol si cewek tadi. Mbak Emma bilang, kok saya tadi nggak denger ya kamu masuk ke dalam WC, kata dia kayak gitu. Dan setelah mendapatkan pertanyaan itu, beberapa detik kemudian si siswi tadi atau cewek tadi menyaut perkataan Mbak Emma dengan berkata, di kamar mandi nggak boleh berisik, katanya. Nggak dijawabnya, dia cuma ngomong kayak gitu aja. Mbak Emma waktu itu, oh, dia ngangguk aja gitu kan. Tapi emang sempat terpikir, wah, di dalam hati si Emma ini, pintu WC di kamar mandi kita ini dari stainless, jadi otomatis kalau aku buka dikit aja pasti ada suaranya. Kok tadi kau masuk kamar mandi aku nggak dengar suara apa-apa, apalagi cuma aku sendiri aja di sini sebelum kau datang gitu lah. Terus iseng lagi Mbak Emma nanya, kok kamu milih WC yang paling pojok sih atau WC nomor 5 ini? Itu kan lampunya remang-remang, kuncinya kan juga rusak, WC lain masih kosong, kenapa pilih yang situ sih gitu kan? Dan pada saat itu, Wak, tanggapan si cewek tadi agak lama nih. Gak langsung dijawab ya. Setelah ditunggu beberapa saat, si siswi ini pun menjawab dengan sangat lirih, yang namanya ruangan itu gak boleh dikosongin, kata dia. Nah, karena Mbak Emma udah ngerasa aneh lagi nih sama obrolan itu, dia pun ya udah ya, saya udah selesai, saya balik ya ke kelas, kata dia gitu. Ditinggalin lah si cewek ini. Nah, terus Wak, sebelum Mbak Emma ini keluar dari kamar mandi, beberapa langkah lah menuju ke pintu kamar mandi luar itu, tiba-tiba si cewek tadi berkata, lampunya matiin aja, kata dia. Kan tadi sempet nyalain satu lampu kan, disuruh yang matiin. Makin ngerasa aneh lagi lah si Emma kan. Kenapa kok nggak takut kau? Tapi nggak ada komentar, langsung dimatiin, ditinggal lah cewek itu. Pergi dia keluar kamar mandi. Nah, pada saat lampu itu dimatikan, wah, iya betul-betul kamar mandi itu jadi gelap gulita gitu kan. Dan hawanya tiba-tiba dingin. Gak mau mikir aneh-aneh si Emma, dia langsung balik jalan, tetap jalan lurus ke arah kelasnya. Dah naik dia kan. Pada saat menuju lantai 2 ke kelasnya, tiba-tiba si Emma nggak sengaja ngeliat ke dalam sebuah kelas yang memang berada tepat di sebelah tangga naik itu. Dia ngintip ke kelas itu, pintunya memang nggak ketutup rapat, Wak. Dan yang dia lihat di dalam kelas tersebut, dia melihat banyak sekali orang yang mengerubuni sesuatu. Karena Mbak Emma pada saat itu lagi penasaran, didatanginya lah, ditanyanya ada siswi di sana kan, ada apa itu? Kenapa kalian ngerubunin ini? Terus si kawannya dibilang, iya, ini ada yang kesurupan. Makin penasaran sih Emma, didatanginnya betul tuh, yang siapa yang lagi kesurupan ini? Tengoknya lah kan, di belahnya barisan orang-orang ngerubunin si cewek kesurupan itu. Dan tiba-tiba di saat si Emma ini baru ngeliat si cewek yang lagi kesurupan itu, si cewek itu matanya tiba-tiba langsung belalak, dia ngerang-ngerang, dia tunjuk-tunjuk si Emma. Nah, Mbak Emma pada saat itu, kok ngapa tuh, langsung pucat kan dia, takut juga nih. Dan gak lama setelah itu barulah datang seorang guru, dibubarkannya si Emma nih juga sama si cewek ini, dipisahkan lah gitu. Udah, kata guru, udah Emma kau balik ke dalam kelas, jangan kesini lagi, kata dia. Dan lanjut lagi masuk ke kelas, nggak ada dia ceritain sama siapa-siapa apa yang dia temukan di kamar mandi itu dan apa yang sebenarnya terjadi sebelumnya ini, yang waktu orang kesurupan itu. Udah diam aja dia. Lalu keesokan harinya setelah jam istirahat sekitar jam 15.30, si Emma ini tiba-tiba dipanggil untuk ngadap ke ruang guru. Udahlah, kenapa aku dipanggil? Pergilah si Emma ke ruang guru itu kan, ditanyalah dia sama seorang guru, Emma, kamu kemarin lagi halangan ya? Kata guru ini. Hah? Halangan? Datang bulan, Bu? Iya. Enggak, saya nggak lagi halangan. Kenapa, Bu? Katanya. Ah, masa? Halangan kali, kata dia gitu kan. Enggak, emang kenapa sih, Bu? Katanya. Enggak, soalnya di kamar mandi yang bekas kamu pakai ada bekas pembalut nggak dicuci di kamar mandi lantai 1 nomor 2, katanya, yang merupakan WC yang memang dipakai sama si Emma. Dan ada yang ngadu kalau memang yang terakhir pakai WC lantai 1 itu ya Emma, katanya. Loh, enggak kok Bu, saya memang nggak halangan, dan sekalipun saya halangan saya nggak mungkin buang bekas sotek saya di situ.
Nggak terima Wak, Mbak Emma, marah dia. Enggak, pokoknya bukan saya, kata dia. Siapa Bu yang ngomong kayak gitu? Enak-enaknya aja saya diomongin kayak gitu, katanya kan. Udah kamu tenang aja, kata kayak gitu. Udah jangan ribut, saya cuma mau nanya langsung aja sama kamu. Si guru nggak bilang nih siapa yang ngaduin hal itu. Yaudah sekarang kamu baliklah ke kelas. Nah si Emma balik kelas, dia gondok. Siapa yang ngomongin aku kayak gitu tuh ya, katanya. Dah sambil ngomel nih, sambil jalan dia ngomel, tiba-tiba waktu dia lewat kelas samping tangga itu Wak, dia lihat lagi cewek yang kesurupan kemarin. Nah si cewek yang kesurupan sama si Emma ini Wak beda kelas ya. Si Emma langsung lah disamperin si cewek itu, kan ayo keluar bentar aku mau ngomong, kata dia. Keluarlah mereka. Dan kalian tahu apa yang dikatakan si Emma? Kau masih ingat aku kan? Aku yang di kamar mandi kemarin. Kemarin kok kapan naiknya? Kan yang keluar dari kamar mandi duluan aku. Kok tiba-tiba aku udah sampai di lantai 2, kata si Emma. Loh apa nih Nat? Jadi Wak, ternyata cewek yang kesurupan itu adalah cewek yang dilihat sama si Emma pada saat ada di kamar mandi itu Wak. Cewek itu dia tengok orang disuruh matiin lampu. Nampak dia waktu dia jalan, kenapa tiba-tiba ada si cewek yang dia lihat di toilet ada di atas lagi kesurupan pula. Dan waktu ditanya itu, kalian tahu si cewek itu bilang apa? Kok siapa? Aku nggak kenal sama kau. Loh aku yang kemarin kita ngobrol di lantai 1, kata di toilet lantai 1. Enggak, aku nggak kenal sama kau, kata si cewek ini. Heran-heran orang berdua ini kan. Enggak, aku ngobrol sama kau, kita ngobrol, aku masuk kamar mandi nomor 5. Enggak, aku aja nggak pernah berani duduk di kamar duduk buang air di WC nomor 5. Jelas-jelas aku di atas terus aku kesurupan, kata si cewek ini. Kesal sih emang kan, enggak bohong kan kau. Jelas-jelas kau yang aku tengok di toilet kemarin kok. Sempat pula kita punya bincang, kata. Si cewek pun nggak terima, kau yang bohong, nggak ada kok ketemu kau. Jelas-jelas aku di atas, aku aja kesurupan. Dan betul lah si cewek ini datanginya kawan-kawan ya kan. Kau tengok jam segini ada nggak aku keluar? Enggak, kata banyak memang saksi-saksi cewek yang kesurupan ini bilang cewek itu ada di situ. Nah karena jawaban dari si kawan-kawan cewek kesurupan itulah yang buat si Emma ini berpikir, kok bisa? Dia langsung flashback lah lagi kan ke timeline kemarin pada saat dia bertemu sama cewek itu. Si Emma pikir, kan yang pertama kali keluar dari toilet aku. Sementara tangga untuk menuju ke lantai 2 aksesnya cuma 1 itulah. Dia nggak ada motongin aku. Terus kenapa tiba-tiba yang ku tengok di atas itu cewek ini kesurupan? Kapan dia naik? Terus kalau gitu, kalau memang dia nggak ke toilet, siapa cewek yang mirip sama cewek kesurupan itu yang ngobrol sama aku di kamar mandi bawah? Dah lah. Ya, ada duplikat itu kan, kayak kejadian Sheila kemarin, kalian ingat? Emang gak cuma sekali terjadi, di tempat lain juga ada terjadi kayak gini. Dan anyway, tidak lama setelah itu punya usut lah kan sama sekolah juga, sama beberapa temennya si Emma. Ternyata yang buang pembalut tanpa dicuci di toilet nomor 2 adalah teman sekelas si cewek yang kesurupan tadi. Dan Mbak Emma ini juga percaya kalau sosok cewek yang mirip dengan cewek kesurupan yang dijumpainya di toilet itu adalah jelmaan dari setan. Itulah kenapa Wak, kita manusia terutama perempuan ini memang betul-betul harus jaga kebersihan. Karena kita ini kan akan selalu buang darah kotor ya tiap bulan ya. Jangan berserak makanya kalau buang pembalut. Karena percaya nggak percaya Wak ya, nanti katanya nih yang halangan itu sering pasti kalau sembarangan akan ada kejadian-kejadian ya kayak gini lah contohnya, ya kan? Jadi diduga mungkin karena si cewek ini buang sembarangan, si penghuni itu marah, malah ngingetinnya ke si Emma. Malah yang ku bilang yang Lais, aduh kasihan kali kau nggak tahu apa-apa, kau pula ini disamperin sama setan. Diskusi lumayan diskusi berbincang mereka lumayan lama loh. Tapi semoga aja lah kawan itu nggak kenapa-napa walaupun memang kesurupan bentar. Tuh makanya kau jaga-jaga kebersihan, buang sampah. Aduh buang itu jangan sembarangan Wak. Kata itu makanan setan loh. Ya, sekali lagi terima kasih Mbak Emma dan temannya kesurupan. Kalau bisa ketemu